warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat, hafizakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, maka marilah kita sambut bulan suci ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa ingin mendapatkan ridho Allah, maghfirahnya Allah dan rahmatnya Allah. Untuk itu kita harus mempersiapkan secara zahir batin kita. Salah satunya adalah persiapan mengaji. Salah satu persiapan kita adalah ngaji bersama Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi monggo kami akan mengajak ngaji sahabat-sahabat Fatayat. Kita niati ngaji online, itu juga sama ganjarannya. Kita niati ngaji pados ridhone Allah lan ngurip-ngurip syariate Gusti Allah, ngurip-ngurip syariate Mbah Kanjeng Nabi. Sebelumnya pada bulan Ramadan ini jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho. Ketika di selain bulan Ramadan kita sering melakukan sesuatu yang maksiat mungkin, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan waktu kita habis, dia'ul waktu, yang menyebabkan waktu kita habis untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, maka monggo khusus di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan seluruh amal-amal kebaikan kita kepada Allah. Mungkin sebelum bulan Ramadan kita satu hari hanya ngaji 1 juz, maka di bulan Ramadan ini kita tambah menjadi 5 juz. Terus atau mungkin sebelum Ramadan kita membaca sholawat hanya 1000, maka khusus di bulan Ramadan ini kita membaca sholawat satu hari 10.000. Atau mungkin di bulan Ramadan kita melihat TV selama 10 jam misalkan, satu hari 10 jam, maka khusus di bulan Ramadan ini kurangi melihat TV, kurangi melihat TV menjadi satu hari 1 jam misalkan. Ataupun mungkin selain bulan Ramadan kita sering melihat aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat, nyun sewu contohnya kados TikTok atau Capcut, yang di situ tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya sekedar untuk hiburan, yang sampai menghabiskan waktu kita lupa untuk nopo mawon, lupa untuk mengerjakan khidmah kita kepada suami dan selainnya. Maka khusus di bulan Ramadan ini kita hilangkan dulu, kita cancel dulu aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat itu, yang mungkin membuat, karena yang tahu itu bermanfaat atau enggak adalah kita sendiri. Yang tahu itu bermanfaat atau enggak adalah kita sendiri. Yang bisa merasakan adalah kita sendiri. Kami mengajak sahabat-sahabat Fatayat untuk semangat beramal ibadah, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan hanya 1 bulan saja, 30 hari. Terus eman-eman andaikan kita nggak memanfaatkan sebaik mungkin, meningkatkan amal ibadah kita setinggi-tinggi mungkin. Jadi monggo nih sahabat-sahabat Fatayat, salah satunya adalah dengan ngaji, karena ngaji ini juga merupakan fardu ain bagi kita. Tholabul ilmi faridatun min kulli muslimin wa muslimatin. Itu hadisnya sudah masyhur, maka dan ngaji itu tidak ada habisnya. Ngaji itu minal mahdi ilal lahdi, mulai sejak lahir sampai mati. Jadi walaupun sudah menikah, kita itu tetap ada kewajiban ngaji itu terus, karena dengan ngaji hidup kita akan tertata, hidup kita akan berjalan dengan ilmu. Semua yang kita lakukan akan diilmuni. Semua yang kita lakukan akan menggunakan ilmu. Apapun yang kita lakukan selalu kita pikirkan, iki nek mung gue ilmu bener apa enggak, ilmune piye. Gitu. Kalau kita terus ngaji, tidak terputus. Jadi semangat sahabat-sahabat Fatayat untuk ngaji, karena ngaji itu berarti
insya Allah dengan ngaji hidup kita akan barokah, hidup kita akan ditata oleh Allah. Karena dengan ngaji kita itu sama saja murid-murid syariat Allah, murid-murid syariat Mbah Kanjeng Nabi. Jadi sudah pasti Allah akan menanggung seluruh hidup kita ketika kita mau menghidupkan syariatnya Allah. Jadi napa jenenge? Karena memang ngaji itu tidak ada akhirnya. Dalam hadis dikatakan mangkola mangzonna anna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu fi haqqihi. Barang siapa yang mengatakan bahwa ilmu itu memiliki ilmu itu ada endingnya atau ada finishnya, maka sesungguhnya dia telah mengkorupsi hak daripada ilmu. Jadi ilmu itu nggak ada finishnya sama sekali. Ngaji itu nggak ada finishnya sama sekali. Minal mahdi ilallah, sampai mati kita itu harus ngaji. Karena orang yang ngaji dan enggak niku nggih beda. Bedane cara menyikapi semua keadaan. Wong nek ngaji kalian mboten niku beda. Wong nek ngaji dia bisa menyikapi semua keadaan dengan ilmunya. Tapi kalau orang yang enggak ngaji, nyon sewu niku biasanya hatinya itu napa sumpah peteng ngoten. Jadi nek ngaji niku insyaallah atine ayem, tenang ngoten. Jadi di sini kami ingin mengajak sahabat-sahabat Fatayat untuk untuk ngaji bersama Fatayat. Nah, ini kami mengambil dari kitab Risalatus Siyam ya sahabat-sahabat. Pertama kali ini untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang fadilahnya bulan Ramadan. Nanti kami akan ngaji bersama sahabat. Karena kita mau menghadapi bulan Ramadan, maka kita nanti akan mengaji tentang seputar fikih-fikih puasa. Yang pertama kita bahas fadilah bulan Ramadan. Jadi dalam hadis itu banyak sekali yang mengatakan, yang menceritakan fadilah-fadilah bulan Ramadan. Salah satunya adalah hadis yang sudah sering kita dengar, yaitu mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasanya itu karena dia iman kepada Allah dan ikhlas lillahi ta'ala, dia itu puasa ikhlas lillahi ta'ala, murni untuk mencari ridho Allah, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Dan juga ada hadis inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Di surga itu ada pintu yang namanya ar-royan. Yadkhulu minhu shaimun. Dan pintu tersebut hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Jadi orang-orang yang ahli puasa, kelak di hari kiamat dia punya tiket khusus, tiket VVIP untuk masuk surga lewat pintu ar-royan. Selainnya orang yang ahli puasa tidak akan bisa masuk lewat pintu tersebut. Nah, pintu itu mereka akan dipanggil, disuruh masuk lewat pintu ar-royan. Setelah semuanya masuk, para ahli saum, pintu itu langsung ditutup seketika. Yang lainnya nggak bisa masuk. Terus juga wafil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi itu juga dikatakan kullu amali bani adam lahu illa saum. Fa innahu li wa ana ajzibi. Seluruh amalnya manusia itu miliknya kecuali puasa, karena puasa itu milikku, milik Allah. Hadis qudsi itu adalah hadis yang langsung dari Allah. Jadi yang ngendika niku Allah tapi lewat Kanjeng Nabi. Nah, Allah mengatakan puasa itu milikku. Saya yang akan membalasnya secara langsung. Di sini adalah mengandung idhofatut tasyrif. Aslinya seluruh amal manusia itu adalah milik Allah. Tapi kenapa pada hadis ini hanya puasa yang disandarkan kepada Allah? Itu karena idhofatut tasyrif, penyandaran dengan tujuan memuliakan. Sangke mulyane bulan Ramadan sampai diidhofakan langsung ke Allah. Seperti halnya Ka'bah. Ka'bah itu kan masyhur dengan sebutan Baitullah, rumah Allah. Padahal aslinya seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Tapi kenapa hanya Ka'bah yang
disandarkan kepada Allah. Kenapa hanya Ka'bah yang bisa dijuluki Baitullah? Itu karena apa? Karena idhofatu tashrif, penyandaran karena wujud memuliakan. Sangke muliani tempat itu, tempat yang bernama Ka'bah itu akhirnya sampai disandarkan kepada Allah. Begitu juga puasa ini. Di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia sampai diidhofakan langsung kepada Allah. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirahnya Allah, yang penuh rahmatnya Allah. Kita berlomba-lomba untuk mencari itu. Semoga kita semua ditakdirkan mendapatkan maghfirah Allah, ridha Allah, rahmat Allah. Amin amin Allahumma amin. Dan juga terus ada hadis lagi yang mengatakan, hadis Rasulullah, law alimat ummati ma fi Ramadan latamannat annasannata kullaha Ramadan. Andaikan umatku, Kanjeng Nabi niki sing ngendika nggih, andaikan umatku mengetahui fadilah keutamaan di bulan Ramadan, maka mereka akan mengharapkan seluruh bulan-bulan yang ada di tahun ini adalah 12 bulan, mereka akan mengharapkan seluruhnya adalah menjadi bulan Ramadan. Sangke mulyane, sangke banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Ini ditafsiri oleh ulama, lau alimat ma fihi min mudha'afatil a'mal as-salihah wal faridah fihi bisab'ina faridatan fi ma siwah. Jadi di bulan Ramadan, andaikan umatku tahu di bulan Ramadan seluruh amal akan dilipat gandakan. Amal ibadah, amal kebaikan, amal ibadah-ibadah fardu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ibadah di selain Ramadan, maka mereka akan mengharapkan seluruh bulan-bulan yang ada 12, mereka akan mengharapkan seluruhnya menjadi bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini amal ibadah kita akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Terus andaikan pahala berjamaah di selain bulan Ramadan itu adalah 27 derajat, gitu, maka jamaah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan itu berarti dilipat gandakan 70 kali, 27 kali 70 kali. Ini satu sholat, dalam satu hari ada berapa sholat? 5 sholat fardu. Andaikan kita bisa satu hari jamaah terus, maka niku setiap jamaah dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah, betul saged bayang niku lho. Sangke mulyane bulan Ramadan kados ngoten niku ibadah fardu, belum lagi ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat duha, witir, terus napa jenenge, ngaji seperti kita ngaji ini. Mungkin di desa-desa sahabat-sahabat ada pengajian, niku panjenengan ikuti karena setiap langkah kita itu diganjar, setiap langkah kita itu ada pahala kebaikan, setiap langkah kita itu ada pahala kebaikan. Lah itu setiap langkah dilipat gandakan 70 kali lipat. Terus monggo semua amal-amal kebaikan apapun yang ada di bulan Ramadan seluruhnya kita niati. Karena kesahan ibadah itu tergantung niat kita. Sempurnanya ibadah yang kita lakukan itu juga dimulai dari niat kita. Ketika niat kita baik, maka insya Allah Gusti Allah ridho. Insya Allah Gusti Allah ridho. Insya Allah nggih beda. Amal yang diniati sama enggak niku beda. Kita membantu orang tua, kita niati birrul walidain. Kita membantu suami, kita niati khidmah kepada suami. Kita mendidik anak, kita niati napa jenenge? Kita niati agar mendapatkan anak yang solehah yang bisa mensejahterakan syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi ngeten niku, apapun yang kita niati, kita ngaji, kita berangkat ngaji dari rumah sampai ke musola, misalnya ke musola ataupun ke tempat-tempat pengajian, kita niati, niat ngaji pada ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah, murid-murid syariat Kanjeng Nabi niku. Jadi seluruhnya pokoknya yang di situ ada unsur kebaikan, maka kita niati pada ridhonya Allah. Terus di bulan Ramadan ini kita minimalisir kemaksiatan kita. Jadi biasanya ketika di selain bulan Ramadan mungkin nyun sewu sering menghibah
berkumpul yang di situ membicarakan keburukan-keburukan orang, maka khusus bulan Ramadan mawon kita niati tobat. Pada malam pertama bulan Ramadan diniati tobat tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu berarti ketika kita masuk bulan Ramadan, di situ mungkin ada majelis-majelis yang ada unsur-unsur maksiat, maka kita jauhi, kita hindari. Dan kita harus menjaga tutur kata kita di depan orang tua kita, di depan suami, di depan tetangga kita, di depan teman-teman kita. Jangan sampai mereka tersakiti dengan lisan kita. Semangat untuk sahabat-sahabat, semangat untuk beramal kebaikan, semangat untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami sahabat-sahabat. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya, yaitu berhubungan dengan fikih puasa. Maka semak terus nih sahabat-sahabat, kita niati ngaji bersama-sama. Jika ada keterangan kami yang kurang benar, monggo dibenarkan. Monggo dibenarkan karena kita di sini adalah belajar bersama. Terima kasih karena sahabat-sahabat sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.